ada apel di kantor Bupati SP3. Itu apel pertama setelah beliau ditunjuk sebagai PLT. Apel pagi pertama. Dalam apel itu pernyataan yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati memang kami melihat itu sebagai satu indikasi dia mau mempertunjukkan bahwa saya ini loh, saya kebal hukum. Itu yang kami baca dari itu. Kenapa? Dalam pernyataan beliau pada saat sambutan itu, pertama, dia mengatakan bahwa saya 25 tahun kerja di Jakarta. Saya punya koneksi, saya punya orang-orang di mana aja di Jakarta, ada di tiap kementerian, instansi-instansi terkait yang ada di sana, dan dia dapat informasi dari situ. Artinya bahwa beliau secara tersirat itu mengatakan bahwa saya ini loh, saya punya koneksi di mana-mana, saya tidak bisa diganggu, disentuh oleh hukum. Itu yang dipertontonkan. Sehingga kami masyarakat melihat itulah, kalau siapa ya tidak boleh hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Siapapun di warga negara Republik ini yang sudah kaitan dengan hukum itu, kau besar, kau kecil, itu kita di mata hukum sama. Ya. Kalau memang ada persoalan, silakan selesaikan di hukum. Kami masyarakat yang terutama itu dalam kasus pesawat dan sopir itu sangat dirugikan. Ya, sangat dirugikan. Tidak tahu pesawat itu sudah seperti apa. Proses dari awal saya teriak-teriak terus bahwa pesawat ini sudah bermasalah sejak pengadaan, mulai mereka pembelian pesawat yang harusnya dianggarkan untuk dibeli cash, malah ada oknum bermain di situ, dan itu malah jadi sewa menyewa atau leasing atau kredit. Itu yang sedang dilakukan. Kemudian mulai dari pengoperasian, pesawat diperuntukkan untuk masyarakat di Kabupaten Timika, tapi nyatanya pesawat pakai untuk Asiawan, dia pakai untuk bisnis. Tidak ada keuntungan untuk masyarakat setempat. Padahal banyak masyarakat itu mengalami kendala itu. Kemudian dalam proses itu aja, mulai dari pengadaan tadi itu, yang harusnya keputusannya beli cash malah pakai dialihkan, dan itu sewa, menyewa atau kredit sistem leasing yang mereka pakai. Yang kedua, dalam penunjukan operator. Dalam penunjukan operator itu tidak melalui mekanisme penunjukan operator itu adalah dengan lelang. Kemudian ada beberapa perusahaan mengajukan, tetapi ini memang titipan kok, langsung ditunjuk oleh oknum tersebut pada saat itu. Langsung tunjuk, Asiawan kok kerja. Terus siapa? Ini yang terbukti bahwa itu memang ada penyelewengan di situ. Memang perlu bahwa karena hukum perlu dicek semua oleh pihak-pihak yang berwajib. Kemudian dalam pengoperasian, mana anak putra daerah yang dikaderkan dalam pesawat? Tidak ada satupun. Ya, pesawat itu untuk kepentingan bisnis kok, nyatanya memang begitu. Sampai dengan saat ini pun pemerintah itu numpuk utangnya 21 miliar sekian. Bayar dong Asiawan. Kenapa sekarang Asiawan sudah pakai nikmati enak selesai, tidak bisa bayar kembali ke kas daerah pajaknya atau apa yang menjadi kesepakatan yang harus si pihak operator bayar. Ini kan sampai dengan sekarang masih utang 21 miliar oleh Asiawan kepada pemerintah daerah. Hal-hal inilah yang kami menyatakan bahwa memang ada yang Pak John Repto sebagai PLT dalam sambutan itu kelihatan memang mau menutupi, karena beliau pada saat mantan Kepala Dinas Perhubungan, beliau memang terlibat. Kami duga, kami kuat beliau ada di situ, sehingga kami teriak juga. Begitu kami teriak, beliau tanggapi dengan mempertontonkan dia ini loh, sebenarnya saya kebal hukum. Oh jangan, kau siapa? Ya, kalau memang itu betul, you tidak bersalah, silakan bawa ke ranah hukum, buktikan di pengadilan. Itu yang kami
selama ini teriak terus ya, sehingga saya rasa semua penyampaian beliau waktu itu terlalu otoriter. Tidak bisa dong, masa sampai bilang ada yang kepala dinas pegawai negeri yang kerjanya cari-cari data. Siapa yang cari-cari data? Kalau memang salah ya salah, benar ya benar. Nggak bisa dong ada yang bilang ada pegawai negeri, ada kepala dinas yang hanya kerjanya cari-cari data. Jangan kamu mempertontonkan. Tidak boleh juga otoriter dong, menekan semua hak kebebasan orang. Tidak bisa. Itu yang saya sampaikan waktu itu.